Halo, perkenalkan nama saya Claudia Rosalinda Menangan dengan NIM 21G10073. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya. Manusia menggunakan agama sebagai perbaikan spiritualnya bisa dari berbagai macam cara. Setiap pribadi mencakup kombinasi dari beberapa unsur yang tidak dapat dihindari, yaitu unsur pembawa dari lahir, lingkungan, dan kebiasaan. Yang pertama itu unsur pembawaan dari lahir adalah unsur-unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran seperti keadaan fisik, intelektual, emosi, temperamen, dan spiritual. Yang kedua, unsur lingkungan mempunyai peranan yang mempengaruhi yang besar dalam membentuk karakter dari pribadi seseorang. Unsur lingkungan di sini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan tradisi dan budaya, serta lingkungan alamiah. Dan yang ketiga adalah unsur kebiasaan adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang terus-menerus dilakukan menjadi satu keyakinan atau keharusan. Kebiasaan-kebiasaan ini akan turut membentuk karakter seseorang. Dalam kekatolikan, kehidupan spiritual berarti setelah seseorang menerima iman, yaitu ketika ia melakukan suatu tindakan yang ia imani, yaitu mengikuti liturgi-liturgi peribadatan, mempelajari Alkitab, mencintai sama manusia, selalu percaya akan Tuhan, berdoa, dan mendekatkan diri akan Tuhan. Kita bisa lihat saja bahwa banyak orang datang dan sering ke gereja untuk misa, karena mereka memiliki kebutuhan untuk hadir di hadapan Allah. Ini memang tindakan yang benar, tapi harus kita lihat lagi pada adorasi, pujian, syukur, dan perdamaian. Kembali lagi bahwa seseorang menjalankan iman itu melalui berbagai praktik spiritual. Ya, memang tidak dapat dipungkiri dalam praktik spiritualitas ini setiap gereja dan setiap orang dalam Katolik memiliki perbedaan dalam praktik spiritualitasnya, tapi semua itu berdasarkan Injil. Yang nomor 2, saya akan menjelaskan bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Memang sejatinya agama merupakan suatu sistem yang mengatur para umat yang percaya akan Tuhannya, baik dari segi peribadatan kepada Tuhan, serta bisa juga mengatur tata kaidah tentang budaya. Namun, agama baik dari dulu maupun sekarang merupakan mainan politik yang digunakan oleh pihak tertentu yang ingin berkuasa dengan cara berpolitik, namun melibatkan atau bersuara atas nama kepercayaan tertentu. Hal ini merupakan tindakan yang bisa menipu, atau lebih tepatnya siapa yang pintar dalam bersuara atau menyuruhkan suaranya dengan baik di depan orang yang memiliki iman belum matang, dengan mudah dimanipulasi pikirannya. Dan apa yang diinginkan pun bisa dicapai dengan mudah akibat eksploitasi terhadap suatu kepercayaan tertentu bisa terjadi, dan ini merupakan kesalahan dari siapa yang memasukkan agama dalam berpolitik. Untuk soal nomor 3, saya akan menjelaskan agama itu bisa membuat orang tidak baik menjadi lebih baik kalau bisa berikan contohnya. Agama bisa dan tentu bisa merubah seseorang yang jahat menjadi lebih baik, karena dalam agama, ajaran yang diberikan adalah baik apa adanya. Ajaran kebaikan itu menuntut manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Kita menjadi beragama berarti kita belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar keharmonisan dan damai sejahtera senantiasa menghiasi kehidupan kita. Di sini, agama tidak boleh salah dalam menilai sebuah hal dalam masyarakat, baik dari budaya, interaksi sosial, dan lain-lain. Jika agama menemukan hal-hal dalam masyarakat yang mungkin saja bertentangan dengan ajaran keagamaannya, maka tidak perlu melakukan pemaksaan agar meninggalkannya. Agama hanya memberikan pertimbangan agar umat dengan sukarela meninggalkan hal-hal tersebut. Terutama dalam karakter, iman perlu sekali dilihat bahwa dalam diri orang itu berbeda-beda pandangannya. Namun, jika kita berusaha sungguh-sungguh untuk memiliki hikmat dari Allah, kita akan lebih mampu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan karakter, dan nilai-nilai yang mengalir dari kehidupan baru yang telah ditanamkan Allah dalam kita. Karakter kita akan jadi karakter yang saleh sehingga
Orang lain senang melihatnya dan memuliakan Allah. Bisa saja kita ambil contoh dari seorang pemabuk yang tidak taat akan agamanya. Namun, saat dia ke gereja dan mendengar bacaan di gereja, ia sadar akan perbuatannya selama ini salah. Maka ia harus bisa membenarkan dan bertobat sesuai jalan yang benar menurut ajaran agamanya. Dan untuk melengkapi pernyataan ini, kita bisa ambil dari pemaknaan dari Matius 7 ayat 17-18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sekian dan terima kasih.